Shalom, terpujilah Tuhan untuk kehidupan baru yang boleh kita alami di hari ini. Dan saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk kehidupan kita. Kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kehidupan yang masih Engkau berikan buat kami nikmati, atas sukacita baru yang boleh kami terima daripadamu. Terima kasih untuk kehidupan baru ini Bapa. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Layakkanlah kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Layakkanlah kami Tuhan untuk boleh belajar lebih dalam tentang firman-Mu sehingga kami lebih taat kepadamu dan boleh hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, berfirmanlah buat kami di saat ini. Kami siap dan sedia membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul 18 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kendati kebimbangan sering dialami manusia, adalah hal yang manusiawi, namun orang yang hidup dalam kebimbangan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bimbang dan resah adalah perasaan yang mengganggu pikiran manusia. Hidup dalam kebimbangan dan keresahan membuat hati tidak tenang dalam melakukan aktivitas. Bahkan perasaan bimbang dan resah dapat membuat seseorang menderita, sebab akan merasa ragu-ragu yang menghasilkan kekhawatiran dan kecemasan. Banyak orang diombang-ambingkan rupa-rupa ajaran, bahkan pengaruh-pengaruh dari lingkungan yang kehidupan rohani yang tidak sehat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengunjungi jemaat Galatia dan Frigia bermaksud meneguhkan hati murid-murid yang ada di sana. Jemaat di Galatia diperhadapkan dengan guru-guru palsu yang mengajarkan orang Kristen untuk bersandar pada ketaatan hukum Taurat dan bukan kepada Injil Yesus Kristus. Adalah sebuah kemunduran dalam kehidupan kekristenan ketika orang Kristen kembali kepada praktek-praktek atau menggabungkan dengan ajaran agama Yahudi. Orang Kristen harus berani memilih hidup dalam roh Tuhan dan menolak tunduk pada hukum-hukum yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, kita harus memiliki ketetapan hati untuk setia hidup menurut Injil Yesus Kristus. Kita harus berani mengambil sikap menolak cara hidup salah yang ada di lingkungan sekitar. Sebagai keluarga yang beriman, yang sejak kecil telah belajar firman Tuhan, kita tidak boleh ragu percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun dalam mengikuti Yesus Kristus banyak menghadapi tantangan dan pergumulan, namun kita tidak boleh meninggalkan iman. Marilah kita tetap setia dan tekun melayani Tuhan. Jangan goyah, sekalipun doa-doa kita belum dijawab Tuhan,
dan berbagai pergumulan hidup kita alami. Kita harus yakin bahwa Tuhan Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus hidup dan sanggup menolong kita dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan problematika. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami membawa segala kebimbangan dan kegalauan hati kami kepadamu. Sebab hanya di dalam Engkau kami memperoleh ketenangan. Karuniakanlah kami ketetapan hati yang hanya berpaut kepadamu dalam menghadapi pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami berserah kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita di sepanjang hari ini. Shalom.